Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Denon, ada beberapa data mengenai jumlah penumpang di bandara tersibuk di dunia. Kita akan bandingkan di kuartal 1 tahun 2019 dan kuartal 1 tahun 2020. Dan kita punya data mengenai bandar di Atlanta, kemudian juga Beijing, Los Angeles, California, kemudian juga ada Dubai dan juga Tokyo. Untuk bar yang kemudian menunjukkan data di tahun 2019 di kuartal 1 tepatnya, memang ini kemudian lebih tinggi jika dibandingkan dengan data yang ada di kuartal 1 tahun 2020. Contohnya saja untuk yang di Atlanta, di tahun 2019 di kuartal 1, jumlah penumpang sebanyak 25,3 juta penumpang, namun di kuartal 1 2020 turun jadi 20,7 juta penumpang. Sementara itu juga di Beijing mengalami hal serupa, namun penurunannya cukup signifikan dari 24,9 juta penumpang di kuartal 1 tahun 2020 menjadi 9,3 juta penumpang di tahun 2020 di kuartal 1. Dan berikutnya adalah ini mengenai penurunan jumlah penumpang transportasi umum di Indonesia. Kami kompilasi datanya dari BPS di bulan Juli tahun 2020. Angkutan udara domestik ini mengalami penurunan yang paling signifikan. Secara persentase sebanyak 89,6%. Setelahnya ada angkutan udara internasional menurun 55%. Setelahnya ada angkutan laut 50,7% dan kereta api menurun 7%. Dan berikutnya adalah ini mengenai 7 protokol kesehatan dalam kendaraan umum. Ini menjadi satu hal yang berhubungan dengan apa yang tadi kita sudah bahas dengan Pak Denon. 7 protokol kesehatan diantaranya adalah memastikan diri dalam kondisi sehat, kemudian menggunakan kendaraan umum berpenumpang terbatas, wajib menggunakan masker, kemudian jaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh wajah jika kotor, menjaga kebersihan tangan dan menggunakan face shield jika perlu. Ada beberapa sanksi yang coba diterapkan oleh Kementerian Perhubungan. Ini kita spesifik ke perhubungan darat. Nanti apa yang diterapkan di transportasi udara, nanti saya akan konfirmasi ke Pak Denon apa atau aturan-aturan lah ya yang diterapkan di transportasi udara. Ini disampaikan oleh Pak Budi Setiadi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sanksi minimal teguran, tapi kalau sudah kebangetan sekali saya akan tulis dan catat namanya untuk sanksi lebih lanjut. Dan selain saya berbincang dengan Pak Denon, sudah bergabung juga melalui aplikasi Zoom Bapak Joko Setiawarno, pengamat transportasi. Selamat pagi Pak Joko. Selamat pagi, Mas Siap. Uki. Baik. Tadi saya sudah berbincang dengan Pak Denon. Saya ke Pak Denon terlebih dahulu mengenai penerapan protokol kesehatan. Ada kemudian sanksi lah berupa teguran ataupun dan lain sebagainya lah yang kemudian akan diberikan oleh Kementerian Perhubungan jika ada maskapai yang melanggar lah. Nah, sejauh ini secara proaktif dari asosiasi, bagaimana sebetulnya asosiasi mengingatkan ataupun mungkin memberikan teguran lah kepada maskapai jika asosiasi menemukan ada pelanggaran penerapan protokol kesehatan, Pak Denon? Kalau kita sebagai asosiasi nggak bisa kita mendorong mereka, tapi selama ini kita dengan Dirjen Perhubungan Udara Pak Novi Irianto melihat ada beberapa maskapai yang melakukan kesalahan dari prosedur. Di samping peringatan, waktu itu sudah dilakukan pencabutan rute sebagai sanksi. Jadi saya pikir pemerintah cukup tegas di dalam melakukan pemberlakuan sanksi kepada maskapai, dan itu sudah diterapkan dengan benar. Baik, ya saya ke Pak Joko. Pak Joko, mengenai temuan dari Anda sendiri di penerapan protokol kesehatan lah di berbagai transportasi umum lah. Mungkin jika Anda memiliki data mengenai penerapan protokol kesehatan di transportasi udara, sejauh ini seperti apa temuannya Pak Joko? Selama masa pandemi kemarin sampai saat ini, saya tuh kira-kira ya sebulan yang lalu lah baru menggunakan pesawat udara, ya, dan itu ya selang kira-kira 4-5 bulan tidak menggunakan pesawat udara. Yang sebelumnya setiap minggu saya dari Semarang ke Jakarta selalu memilih pesawat udara karena lebih praktis ya, dengan waktu lebih singkat. Saya sudah dengan aktivitas saya lebih sering menggunakan pesawat udara. Nah, pengalaman saya pada saat pertama kali menggunakan pesawat udara, karena itu perjalanannya ke
luar Jawa. Jadi tidak ya pesawat udara. Yang pertama saya lihat ya jelas jam 6:30 pagi di bandara itu masih sepi. Jadi hanya ada satu taksi yang mengantarkan saya sudah. Yang biasanya jangankan jam 6:30, jam 2:30 pagi aja sepertinya 24 jam selalu ramai di Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah, saya menggunakan pesawat udara BUMN ya sesuai aturan. Artinya kita duduk berselang di tengahnya kosong. Itu saya alami. Kemudian saya pulang tidak menggunakan pesawat BUMN, ada swasta. Ya rada kaget juga saya. Karena yang kursi kosong-kosong di tengah itu ternyata diisi semua. Yang memang sebelumnya saya sudah mendapatkan informasi untuk jenis maskapai itu seperti itu. Ternyata saya mengalami sendiri. Ya kedua kalinya karena saya harus transit di Jakarta ke Semarang menggunakan pesawat jenis yang sama, ya sama seperti itu juga, cuma bedanya ketika saya pesawat yang beralih yang kedua ini saya dibagikan dengan face shield gitu kan. Ya ketika mau saya gunakan kebetulan sebelah saya kosong ya nggak saya gunakan. Dan dari informasi beberapa teman-teman yang menggunakan pesawat itu memang seperti itulah yang terjadi. Baik. Ya, saya ke Pak Denon. Pak Denon, mengenai temuan ini, apa yang bisa dilakukan ke depan? Ini sekaligus kemudian menjadi summary apa yang kita sudah lakukan 30 menit ke belakang, karena Pak Denon harus segera pamit. Silakan Pak Denon. Halo Pak Denon. Kita sudah memberikan informasi kepada pemerintah. Dan saya pikir dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sudah mengambil sikap selain teguran seperti yang tadi saya bilang melakukan pencabutan rute. Dan saya pikir hal ini harusnya menjadi perhatian semua maskapai di dalam menerapkan aturan yang sesuai tertulis di dalam SEDT nomor 13 itu yang terakhir yang melengkapi PM 41. Jadi mudah-mudahan ini membuat satu proses pemulihan kepercayaan masyarakat menggunakan transportasi udara ini segera pulih. Seperti yang tadi saya targetkan di semester 2 ini kami mengejar 20 juta calon penumpang. Mudah-mudahan penumpang juga bisa melakukan kegiatan penerbangan dengan aman dan nyaman. Baik, yang paling penting semuanya komit ya Pak Denon ya. Pak Denon, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu Pak Denon. Berikutnya di segmen-segmen berikutnya Market Review akan berbincang dengan Pak Joko Setiawarno. Sajadah berikut ini tetap di Market Review.